Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahman arsala bil huda wa dinil haqqi mustafahu ahmada wa lahun taqa min khalqihi wa majjada wa lam yu'azzim mithla taha ahada. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillahi salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, yang sama-sama kita muliakan para habaib, para dzurriyyat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus yang hadir bersama kita. Alhamdulillah, Masya Allah, Al-Habib Alwi bin Fuad Al-Aidrus, Al-Habib Abdullah Al-Aidrus, Habib Abdurrahman Al-Kaf. Masya Allah, kita doakan para habaib kita mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimudahkan segala urusan beliau, dikabulkan segala hajat-hajat beliau min hawaidid dunya wal akhirah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang kita muliakan pula para alim, para ulama, para ustadz, dan yang kita hormati dan kita banggakan sahibul bait, Masya Allah, Pak Siswandi. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam limpahan rahmat dan taufiknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yarhamni wa yarhamukumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas taufik dan karunia yang diberikan Allah kepada kita, sehingga Allah masih mengizinkan kita untuk hadir di tempat-tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala ringankan langkah kaki kita untuk hadir di majelis-majelis ilmu, di majelis-majelis ratib, di majelis-majelis salawat, sehingga kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menerima guyuran rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hadir di dalam sebuah majelis itu kada peduli siapapun orangnya, apapun latar belakangnya, dia hadir ke majelis itu ikhlas ataupun kada, bahkan dipaksa dia hadir ke majelis, maka dia akan tetap dapat fadilahnya majelis itu. Kemudian setelah dia sampai di majelis, dia khusyuk ataupun kada, tetap dia dapat fadilah kemuliaan majelis itu. Baik yang mendengarkan, baik yang kada mendengarkan, baik yang faham maupun yang kada paham, yang baca, yang kada baca, bahkan yang guring di dalam majelis itu, semua mendapatkan limpahan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Minimal yang didapatkan oleh orang yang hadir majelis, apapun niatnya, yang paling minim yang dia dapat, ketika dia pulang dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Apalagi kalau dia duduk, niatnya duduk itu ingin menghidupkan hatinya dengan zikrullah, dengan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang seperti ini yang niat hadirnya saja sudah mulia, maka ketika dia duduk di dalam majelis ilmu, dia menjadi salah satu yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan ganjaran yang besar, ghanimatu majalis dzikir al-jannah. Yang berhak, yang pantas didapatkan oleh orang yang hadir di dalam majelis zikir adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, betapa murahnya surga itu. Hanya dengan duduk di dalam majelis zikir kita dapat surga. Masya Allah. Kalau kita kepengen neraka, harganya lebih mahal dikit. Ya, lebih mahal daripada surga. Kita hadir majelis, ketemu orang soleh, ketemu para habaib, memandang wajahnya orang-orang yang dimuliakan Allah. Masya Allah, semuanya nikmat. Dapat hidangan, dapat kopi, Masya Allah. Terus di akhirat ganjarannya surga. Coba kalau kita pengen neraka. Kalau pengen neraka tuh biasanya perlu modal. Ada modal yang dikeluarkan. Yang kada usah jauh-jauh nih di warung-warung jablay. Nah,
Jangan ketawa karena ketahuan. Iya. Di situ orang ada supir singgah di warung Jablay minum kopi segelas. Segelas kopi kereda kawannya kopi aja. Selesai tanya berapa cil? 50.000. Wes, ujar paman supir kada salah ke harganya pian. Kada pamanai pian yang salah singgah aja di sini. Masya Allah. Masya Allah. Ya kalau untuk mendapatkan neraka kita perlu keluar modal. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyediakan surga dengan harga yang begitu murah. Kadang-kadang ketika hati kita terketuk untuk hadir dalam sebuah majelis kebaikan, kadang-kadang kita merasa berat. Ini kadang-kadang nih ada aja halangannya. Yang mulai hujan gerimis, awak panas, kepala pusing, yalah, empar minyak kujup-kujup, macam-macam. Ketika ingin mendatangi suatu majelis, kemudian ada rasa berat di dalam hati kita, itu harus dilawan, Pak. Bu, harus dilawan. Apapun tantangannya. Anak dijapai panas awaknya menangis, ditelepon kawan, turunkah kita ke majelis Habib Alwi malam ini? Anu kada kawan anakku panas awaknya. Ini jangan dibiasakan. Jangan. Pian ada di rumah awaknya tetap panas. Kalau bang pian kada hadir majelis garingnya ampih kada. Tetap pian berangkat majelis. Niat mudah-mudahan dengan berkat aku hadir majelis Allah sembuhkan anakku. Itu. Jangan penyakit dijadikan alasan kada hadir majelis. Ketika kita merasa berat nih di hati kita lah. Kalau bang, apa jar ke majelis itu jar? Lapah, baca maulid lawas banar. Parak 2 jam, kada tuntung maulidnya lagi jar. Dah aku kuler beku di rumah aja jar. Mendak pesolawat ya aku sorangan sini. Jangan bangga. Jangan bangga, bukan hati kita nang berat kada, hakikatnya tahu lah pian. Hakikatnya Rasulullah kada ridho mendengar pujian datang pian dalam majelis. Rasulullah kada hendak pian puji di dalam majelis, bukan pian yang barat. Rasulullah nang kada hakun mendengar pujian pian. Bayangkan tuh. Bayangkan, setiap hendak hadir ke majelis yang baik, berat, ada halangannya, ada ujiannya. Jangan merasa bangga, jangan dienteng-entengkan hal semacam itu. Jangan-jangan Allah kada hendak melihat pian duduk di tengah-tengah orang-orang yang baik. Naudzubillah wa ya'udzubillah min dzalik. Jadi kalau halangan-halangan sedikit aja, tabrak aja. Hadir majelis, hadir. Duduk kita di sini, masya Allah. Baca Maulid Habsyi, pian tahu Maulid Habsyi? Dikatakan oleh Habib Ali Al-Habsyi, Maulidul Habsyi. Nah ini sekaligus saran nih, saran boleh kalau Pak lah kasih saran, kasih kritik. Habib Ali Al-Habsyi mengatakan ketika dibaca maulid tiba, maka Rasulullah hadir dari awal sampai akhir. Kemudian ketika dibaca maulid Simtud Durar, maulid yang kita baca tadi, maka Rasulullah hadir ketika mahallul qiyam. Jadi kalau boleh panjangi sedikit kan. Ya Allah Habib lah. Nggih. Handap benar mahallul qiyamnya tadi. Masih asyik lagi lor Rasulullah, dudukan sudah kita. Masya Allah, ini kalamnya Habib Ali Al-Habsyi, orang yang mengarang Simtud Durar yang kita baca. Al-Habib Ali Al-Habsyi, beliau adalah seorang wali min awliyaillah. Beliau ini menjadi wali Allah Ta'ala sejak masih kecil, masih usia anak-anak, belum balik sudah jadi wali. Masya Allah, ini Habib Ali Al-Habsyi. Habib Ali Al-Habsyi ini beliau dikenal sebagai orang yang paling sering berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW secara yaqadhah, secara nyata. Ketemunya dengan Rasulullah secara nyata, bukan dalam mimpi. Bahkan dikatakan Rasulullah hadir setiap kali majelis maulidnya Habib Ali Al-Habsyi di Sewu. Jadi ulun pernah dengar cerita ketika di Hadramut, diceritakan bahwa ada seorang yang hidup di zamannya Habib Ali Al-Habsyi. Dia seorang ulama besar, seorang wali min awliyaillah, seorang wali. Lalu dia pergi ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW di Madinah. Waktu dia datang ke Madinah, ziarah ke makam Rasulullah SAW, alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Ini wali biasanya kalau dia datang ke Madinah mengucap salam, Rasulullah keluar. Nemu ini orang, ketemu sama ini orang.
Tapi hari itu yang keluar Sayyidatuna Fatimah dengan Sayyidina Hasan wal Husain keluar dari makamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu wali ini bertanya, "Kemana Rasulullah wahai Fatimah?" Maka dikata oleh Sayyidatuna Fatimah, Rasulullah sedang pergi ke Sewun, hadir di majelis maulidnya Al-Habib Ali Al-Habsyi. Padahal Sidin datang di Sewun, jauh-jauh mendatangi Rasulullah ke Madinah ziarah, Rasulullahnya ada di Sewun. Habib Ali Al-Habsyi, Masya Allah, orang luar biasa. Beliau mengarang Simtud Durar ini dengan isyarah dan bimbingan langsung dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika selesai rampung maulid Simtud Durar ini, Habib Ali Al-Habsyi pergi ke Madinah, ziarah ke makam Rasulullah, dan beliau baca Simtud Durar dari awal sampai akhir di makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dan duduk menghadap kepada Sayyidina Habib Ali Al-Habsyi dan mengatakan, "Wahai Ali, apa yang kau inginkan sebagai hadiahnya?" Karena Rasulullah senang dengar untayan-untayan mutiara, makanya dikasih nama Simtud Durar, untayan mutiara itu, Masya Allah. Rasulullah senang dengar untayan-untayan kalimat yang ditulis oleh Sayyidina Habib Ali Al-Habsyi, maka Rasulullah tawarkan mau hadiah apa. Maka Habib Ali Al-Habsyi meminta, "Ya Rasulullah, saya cuma minta satu hal." "Apa wahai Ali?" "Mintakan kepada Allah agar ketika saya keluar selesai dengan pertemuan dengan engkau ya Rasulullah, mintakan dengan Allah agar menjadikan mata saya buta." Habib Ali Al-Habsyi keluar dari makam Rasulullah, mata beliau buta, padahal sebelumnya kada. Murid-murid beliau datang, "Ya Habib, kenapa, ada apa dengan engkau wahai Habib Ali? Kenapa mata engkau buta?" Diceritakan Habib Ali Al-Habsyi. Murid beliau mengatakan, "Kenapa engkau tidak meminta ilmu, tidak meminta barokah, atau tidak minta apa? Kalau kita ketemu Nabi ditakuni hadiah kayak ini, ya sudah. Ya kalau amun kawan minta tabungan nggak mau habis isinya." Masya Allah. Tapi Habib Ali minta agar dibutakan matanya. Kenapa? Kata Habib Ali Al-Habsyi, "Karena aku ingin yang terakhir kali dipandang oleh mataku adalah wajah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Jadi Habib Ali Al-Habsyi ini sudah melihat Nabi secara yaqadhah ketika usia beliau 7 tahun. Sudah ketemu Nabi secara nyata usia beliau 7 tahun. Bagaimana bisa? Didikan dari kedua orang tua, Masya Allah. Apalagi ibu beliau bilang, "Wahai Ali, kau jangan mengaku sebagai anakku kalau kau belum berjumpa dengan datukmu Nabi Muhammad." Coba ini ada orang tua kayak ini, kalau ada kuitan kayak ini zaman wah ini habis durhaka bertahan anak. Ikam kada ku akui anak mun belum bertemu Nabi Muhammad. Kayak apa yo? Mun anak kita ditantang kayak ini parah ya dah. Ada bulik lagi ke rumah. Tapi ini Habib Ali Al-Habsyi mendengar ini, beliau begitu takutnya. Kalau sampai tidak diakui oleh ibunya, maka beliau akan menjadi anak yang durhaka. Beliau takut. Maka beliau mencari bagaimanapun caranya agar bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, sehingga akhirnya beliau berjumpa dengan Rasulullah SAW secara nyata. Masya Allah. Dan alhamdulillah Al-Faqir mendapat ijazah Simtud Durar ini langsung dari munsibnya, Al-Habib Ali Al-Habsyi di Sewun, Al-Habib Ali bin Abdul Qadir bin Muhammad bin Ali Al-Habsyi. Jadi Masya Allah ketemu dengan beliau secara langsung ketika nisfu Sya'ban, duduk bersama beliau diberi ijazah Maulidul Habsyi, sambil beliau sempat bercerita. Jadi ini perlu ulun sampaikan. Setiap yang mengamalkan Maulidul Habsyi, beliau berpesan tolong sampaikan ini. Jadi kejadian nyata sore hari sebelum Al-Faqir ketemu dengan munsyid, sorenya menjelang maghrib ziarah ke makam Habib Ali Al-Habsyi, lalu baca maulid di situ. Selesai buka puasa karena nisfu Sya'ban, habis maghrib kita jalan ke rumah munsyid. Antara maghrib dengan isya itu waktu yang tidak mungkin untuk bisa berjumpa dengan siapapun di sana. Biasanya seperti itu. Semua orang tahu, tidak mungkin ketemu, mau nemui siapa aja antara maghrib dengan isya nggak bisa, tuh waktunya orang ibadah, waktunya orang khusyuk, nggak bisa diganggu. Ala bismillah, nggak ada waktu lagi nih, cuma ini waktunya, datang. Dibuka pintu, begitu diketuk buka pintu, dibuka dari atas, dibilang ada apa, mau ketemu munsyid. Dah ada, tadi sore ada 3 bis datang rombongan Malaysia, semua tidak diterima sama munsyid, pulang, disuruh pulang. Jadi
Ulun bilang alhamdulillah, kita lihat pintu rumahnya aja udah senang. Begitu kita mau pulang, ada suara dari dalam suruh buka pintu. Begitu dibuka pintu, kita masuk, langsung naik tangga. Di atas ada munsip yang tunggu, berdiri beliau gitu. Begitu kita naik, langsung dipeluk sama munsip, dipeluk sama beliau, dikecup di dahi, dibawa masuk, ditanya udah buka puasa? Sudah, alhamdulillah. Duduk. Ada apa? Ditanya. Ngobrol panjang lebar sampai isya. Sampai isya kita baru pulang. Jadi beliau sempat bercerita di situ dan berpesan, banyak di luar sana orang yang tidak mengerti tentang simtud durar, kata beliau. Simtud durar itu punya roh. Rohnya simtud durar ada pada pasal-pasal tertentu yang mengandung banyak rahasia di dalamnya. Jadi beliau bilang, ini beliau bilang yang harus ulun sampaikan, siapapun yang membaca Maulid Habsyi atau simtud durar dan dia tidak membaca pasal waqad ana dan wahina baraza, maka sama dia dengan tidak membaca maulid sama sekali. Ini penting, ini penting. Jadi beliau berpesan jangan ditinggal itu fasal waqad ana lil qalami ayyahuttama harakathu fihil anamil dengan wahina baraza sallallahu alaihi wasallam itu. Kenapa jangan ditinggal? Karena di situ cerita tentang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ cerita tentang rahasia penciptaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam rawi waqad ana itu tersimpan tentang cerita penciptaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau dizahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam fasal wahina baraza itu mengandung cerita tentang proses kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini dua rawi yang sangat penting, jangan sampai ditinggal ketika baca Maulidul Habsyi. Nah, ini pesan beliau, bukan dari ulun, dari Sidin. Dan jangan pernah merubah-rubah apa yang ada tertulis di dalam kitab Simtud Durar. Jangan ditambah, jangan dikurang. Jangan ditambah, jangan dikurang. Ini kesan kita. Sidin memadahi ulun waktu itu. Sidin memadahi ulun. Jangan ditambah, jangan dikurang. Karena Sidin tahu, memandang, tahu Sidin. Kayak ulun orang awam, orang biasa. Jadi ulun dilajari Sidin adab, jangan ditambahi, jangan dikurangi. Karena Habib Ali Al-Habsyi sudah mengarang ini maulid dengan sempurna. Jangan dengan sempurna. Kalau sudah Habib Ali Al-Habsyi menulis di situ kalimat-kalimat yang apa namanya, yang memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebutan-sebutan yang tidak menampakkan pujian kepada Nabi dengan sir, maka bacalah sedemikian. Jadi ulun baca rawi fahina kurba, maka ketika sampai kepada kalimat liya beruzanuruhu, kebiasaan ulun selalu ditambah sallallahu alaihi wasallam, padahal di dalam kitabnya kada. Waktu itu ulun baca maulid di makamnya Habib Ali Al-Habsyi, liya beruzanuruhu sallallahu alaihi wasallam. Kada kau lagi muntung ulun membaca, mata ulun melihat, muntung ulun kada kau pender. Kada kau pender. Kenapa jar ulun nih? Ulun ulangi liya beruzanuruhu sallallahu alaihi wasallam. Kada kau pender. Sampai ading ulun Habib Ridwan ini memukul ulun di paha sebelah kiri. Hanya ulun sadar kada ada kalimat sallallahu alaihi wasallam di sini. Liyabruza nuruhu kamilan fi alamidz zuhur. Hanya rakawa. Jadi ketika ulun menakunakan hal itu lawan Sidin, Sidin langsung tersenyum dan mengatakan, jangan ditambah, jangan dikurang. Ini Simtud Durar. Simtud Durar ini luar biasa. Luar biasa. Jadi kenapa bang bubuhan guru-guru kita Jerman? Nah, kalau bubuhan guru kita tuh kada kawa kita umpati. Sidin memandang langsung, Sidin tahu langsung sirnya. Karena kayak kita ini menambahi umpatan wara. Ya kalau jangan guru kita kayak itu membaca. Sidin tahu, Sidin melihat, Sidin dibukakan Allah pandangan Sidin kada kayak kita umpatan wara.
Jadi bukan kada boleh, boleh ja karena nih simtud duror lain Al-Qur'an nang kada boleh ditambah dikurang sama sekali. Cuma kita kurang adab. Kalau merasa bisa menambah mengurangi, kenapa kada boleh maulid sorang? Kan gitu nah. Ya kala. Nah. Dan sidin bapesan ulun kisahkan kisah tentang Maulidul Habsyi di wadah kita. Menangis sidin. Al-Habib Ali bin Abdul Qadir ini menangis. Sekarang sidin sudah kada keluar rumah lagi. Saat ini sidin sudah kada keluar rumah lagi. Setiap ada kegiatan pasti anak sidin yang mewakili. Kada pernah keluar rumah lagi. Nah, ini masalahnya. Padahal sidin di hadapan kami, nah di hadapan ulun berdoa, ya Allah, mudah-mudahan Allah jasidin kada mematiakan aku sebelum menjajak batu licin. Masya Allah nih. Berdoa sidin macam itu. Jadi semalam ulun sawat ada mendengar ada nak mendatangkan anak sidin. Insya Allah mudah-mudahan. Kalau pindah itu jalan sidin umpat ke batu licin. Ini Masya Allah. Sidin ini munsyib, sidin yang pegang masjidnya Habib Ali Habsyi, sidin yang pegang pondoknya Habib Ali Al Habsyi. Dari rumah sidin ke masjidnya Habib Ali Al Habsyi itu lebih kurang hampir 100 meter lah. Hampir. Setiap keluar dari rumah menuju masjid, sidin kada pernah keluar rumah kecuali diarak pakai terbang. Ini keistimewaannya munsyib Al Habsyi. Munsyib, salah satu munsyib yang paling sulit ditemui. Jadi besoknya setelah malam itu ulun dapat ijazah, alhamdulillah langsung tulisan tangan dari beliau. Besoknya kami datang lagi dua bis datang ke sana. Habibnya sudah kada terima tamu lagi. Untung tadi malam sudah apa ngarannya aja orang tuh menyuuk badahulu. Masya Allah. Jadi luar biasa. Kalau kita bicara di Hadramaut itu luar biasa. Keadaan orang-orang di sana itu bujur-bujur menghidupkan hati kita kesan ibadah kepada Allah. Menghidupkan hati kesan ibadah. Bujur-bujur melihat kayak apa keadaan Islam sebagaimana di zaman baginda Nabi Muhammad SAW. Yang bujur-bujur masih disiplin, ilmunya luar biasa, pengamalan ilmunya luar biasa. Kita ke pasar kada ada bibinian yang berjualan, kada ada bibinian yang bertukar, kada ada. Yang berjualan lakian, yang bertukar lakian juga. Binian di rumah, badanai di rumah. Jarang melihat bibinian di luar rumah. Masya Allah luar biasa. Hadramaut terjaga sejak zaman dahulu, sejak zamannya Al-Habib Al-Muhajir ilallah Ahmad bin Isa. Beliau orang Ahlul Bait Nabi SAW yang pertama kali datang ke negeri Yaman. Hijrah dari Basrah. Di Basrah beliau ini kaya raya luar biasa. Lalu melihat keadaan di Basrah ini akhlak sudah mulai rusak, fitnah di mana-mana, maka beliau membawa anak-anak beliau untuk hijrah. Meninggalkan kekayaan beliau, meninggalkan harta benda beliau semuanya, ditinggalkan untuk mencari tempat yang namanya Hadramaut. Hadramaut itu artinya tempat mati. Lembah di mana orang kada ada yang mau hidup di situ. Maka beliau berpikir bahwa nah kalau berdiam di situ aman sudah tuh. Aman dah, karena terganggu lagi dah nih, fokus dah ibadah. Maka beliau membawa anak beliau dan harta yang bisa dibawa. Bukan untuk hidup mewah. Ketika sampai di satu kampung, beliau tukari kampung itu. Orang di sana begawi mengambil upah di kebun-kebunnya orang sugih. Kebun kurma, lalu ditukari sidin kurmanya, kebun kurma tadi dibariakan sidin orang kampung. Berjalan pulang, bertamu pulang kampung kayak itu pulang. Orang penduduknya miskin, ada saudagar nang bisi kebun kurma, ditukari sidin kebun kurmanya dibariakan sidin non penduduk supaya dibagi rata. Masya Allah, banyak kampung yang beliau buka. Dan beliau wafat sebelum masuk ke kota Tarim. Jadi sedikit lagi sampai ke Tarim, wafat sidin di situ meninggal. Terus anak sidin, cucu sidin melanjutkan perjalanan sidin mencari kota Tarim. Sampai kota Tarim yang ada sekarang. Masya Allah. Pian kalau mendengar kisah yang ada di Hadramaut nih, negeri sejuta wali gelarnya. Gelarnya negeri sejuta wali. Itu kalau kita dengar karomah-karomahnya para wali yang ada di Hadramaut, kita kayak mendengar dongeng. Bah pian nih. Ini kalau ada yang upload di medsos, ya sudah. Banyak panang kuriak-kuriak enak khurafat jadinya. Kuriakan dahnya kada ketujuh mendengar kisah-kisah. Ada orang-orang yang kada ketujuh mendengar kisah-kisah para wali ini ada. Jadi kalau dikisahkan tentang karomah segala macam dipadahkannya pangaramput.
dipadahakannya pendusta, dipadahakannya cerita bohong, ngalihnya kada percaya, kada kau dia apa-apa amun orang sudah kada percaya tuh jangan dipaksa ya kalau biar aja dipadahakannya apakah. Jadi ada kisah orang pian hanyar pindah di kampung, imbah pindah di kampung datang di Saruan bulik, datang ada bininya, menyesal aku pindah ke kampung ini dingejar. Kenapa aja nang bini? Maka sudah rumah nang di sana dijual, ditukarkan rumah di kampung sini, maka menyesal kayak apa lah. Kenapa kah jadi menyesal? Pokoknya menyesal aku jadinya. Di kampung ini dia bau neraka, tahu lagi gamjar. Rupanya si ini rancak ke neraka perjalanan. Makanya tahu baunya. Kenapa kah jadi bau neraka? Semalam jar aku diundang orang ke situ jar. Kukira acara apa? Soalnya orang betahlilan. Nih malam nih tadi jadi undang orang pulang, orang pemanakipan. Oma nih jar, esok nih undangan di masjid pemaulidan jar. Ya Allah, bau neraka dengan kampung nih jar. Itu berataan perbuatan syirik. Nah betawasulan behimat, betawasul, meminta-minta lawan manusia, minta tolong lawan manusia, aja minta tolong lawan Allah Taala. Kenapa jadi harus minta lawan bubuhan wali-wali nang kada jelas tuh aja? Yang ada percaya di wali, ada percaya. Pokoknya ini kamu hati-hati jaga diri kamu tuh tanggung jawabku, jangan umpat orang-orang nang ketujuh betahlilan, betawasulan, beyasinan apa segala macam tuh jangan umpat. Kada boleh. Amun hendak minta angkat tangan minta lawan Allah Taala, jangan minta tolong lawan manusia. Wali itu manusia juga, nabi itu manusia juga. Ujarnya nih. Imbah tuntungnya bemamai, lapah rupanya haus. Ulah kan mengaku kopi jar. Baranai nang bini kada singgarakan. Nah, nang ini tahu 4 orang sini juga sudah nih jar. Ikam nih kada mendengar kata dek, mendengar jar. Apa jago tadi jenang laki? Pian minta ulah kan kopi. Baik kamu kada maasi ujar laki, kada mau melayani laki, kamu tuh jadi bini durhaka masuk neraka juga kena. Ulah kan. Bukan kayak itu kayak jar. Ulun justru menyelamatkan pian dari neraka. Kenapa jenang laki? Hanyar tadi pian bapander, amun hendak minta sesuatu tuh minta lawan Allah Taala, jangan minta lawan manusia. Sekarang pian angkat tangan, ya Allah minta kopi. Hinip nang laki pucat muha. Tahu tuh. Makanya tawassul itu sesederhana itu. Sesederhana kita minta ulahkan kopi lawan bini, sudah. Bini lah nang maulah kopi, syirik lah kita minta kopi lawan bini, kan kada. Kayak itu juga orang betawassul. Ya Allah dengan kemuliaan wali si fulan, ya Allah dengan keberkahan wali si fulan. Kita mintanya kepada Allah bukan kepada si wali. Sama kayak kopi tadi. Bini kita kada maulah seorang kopi mencampurkan aja. Kada kuasa juga maulah kopi. Nah, ini yang perlu difaham sebenarnya, sesederhana itu. Kayak apa jar? Pander lawan orang mati, mendengarlah wali ini tuh. Masalah nang kayak itu dipikirkan. Coba halus-halus pakai akal kita. Kan usah pakai dalil nang macam-macam. Ngalih, kita pakai dalil dan bubuhannya tuh ngalih. Kenapa? Di kita hadisnya sahih, di wadahnya dhaif padahalnya. Jadi kan kawa. Pian ambilkan HP aja nah. HP nang ini kawa mau ulah kita bepander lawan orang nang ada di Amerika sana. Ini ulahan manusia ini. Masa ulah Allah Taala kada kau mau ulah, kada kuasa menjadikan sesuatu nang bisa menghilangkan antara dimensi jarak dan ruang. Kalau di sini kita halo, di sana orang mendengar halo juga. Ini ulahan manusia. Kira-kira kayak apa dengan Allah Taala teknologinya? Wahai kekasih Allah, wali fulan, kada mendengar lah si Den. Kira-kira tah. Amun ulahan manusia aja kawa ulah kita mendengar, kenapa ulahan Allah Taala? Makanya otak dipakai sedikit. Jangan tapi nang anu banar. Ya kalah. Bahpian mun di Hadramaut gila bubuhannya tuh, gila. Mbak kayak apa? Ulun dulu mendengar kisah dari guru Habib Hasan Ismail Muhtar. Beliau berkisah, ada zamannya seorang wali ulun kada ingat ngarannya. Jadi Sidin ini puasa di musim panas. Di Hadramaut tuh kalau musim panas jam 8 pagi aja sama kayak kita tengah hari di sini. Panas luar biasa.
Jadi Sidin ini sudah kayak apa yolah, model kayak liut bener hari itu, banyak gawian apa segala macam. Jadi Sidin minta, ya Allah, matahari ini dilakasakan Sidin turun, lakasi turun di Sidin ke matahari, supaya sanja lakas bukaan. Hanya rimba sembahyang asar Sidin turun langsung matahari itu. Kayak apa yo pian? Wali Allah Ta'ala. Wali Allah Ta'ala ini kan kalau diapa-apai Syekh Abu Bakar bin Salim itu napa pender apa jar Sidin, seandainya aku ada supan lawan Rasulullah ku pajahi neraka tuh Sidin. Kenapa jadi Sidin supan lawan Rasulullah? Rasulullah aja kada minta pajahi neraka aja Sidin, masa aku minta pajahi? Cuma dari kalimat Sidin itu, Sidin tuh diberikan Allah wewenang. Cakak kada supan lawan Rasulullah aja Sidin ku pajahi neraka tuh. Han saking daripada Sidin supaya jangan ada lagi orang masuk neraka, mun kada ada nerakanya ampihan orang masuk neraka. Ya kalau luar biasa. Disuruh Sidin turun matahari, turun langsung maghrib. Ada wali juga seikong di kampung situ juga tak bangun tak kajut ay. Kenapa langsung maghrib ini? Aku belum sembahyang asar Sidin bebulik lagi kan bahasa. Ya Allah. Ini karomahnya wali. Luar biasa. Ada lagi wali ibnul wali Masya Allah, Syekh Umar Muhdar, anak dari Al Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Saghaf Ba'alawi, beding sanak lawan Habib Abu Bakar As-Sakran, mintuhanya oleh Habib Abdullah Al-Idrus. Ada paham dah pian menjelaskan itu nyata sudah ada mengerti pian. Yang penting ulun sampaikan sudah. Ini Syekh Umar Muhdar, karomahnya luar biasa. Sampai sekarang beliau punya masjid namanya Masjid Muhdar di Hadramut. Itu menaranya tingginya 40 meter. Menaranya 40 meter yang sampai sekarang itu jadi menara tertinggi di dunia. Konstruksi yang kada menggunakan besi sama sekali. Kada ada besinya, kada ada semennya. Pian tahu lah diulah dari apa? Diulah dari tanah liat dicampur lawan rumput. Dicampur lawan jerami. Tanah liat dicampur dibanyui, dijajak-jajak, nah dicampur lawan jerami, itu dipakai. Itu dipakai. Umurnya udah ratusan tahun. Sampai sekarang masih berdiri. Kerda besinya. Banyak ilmuwan datang ke sana, insinyur-insinyur datang ke sana melihati. Kenapa bisa bangunan kada bebesi, kada rubuh? Padahal badai pasir rancak di sana terjadi. Luar biasa. Tapi di menara itu ada lubang-lubang. Ada lubang-lubang ventilasi yang andakannya kayak kada beraturan gitu. Jadi ujar bubuhan nang kurang gawian, yang tadi tuh nang meneliti-neliti dari itu, nah itu kurang gawian itu nya kada tahu di karamat dicarinya sebabnya kenapa? Habis akalnya, mati akal, kada ada lagi dah jawaban apa-apa nang kau didapatnya. Jarnya tahulah kenapa jadi kada rubuh. Seandainya lubang ventilasi itu salah satunya ada nang tergeser sesenti aja, rubuh dah tujunya. Nang mau ulah nih luar biasa aja, andakan itu mau ulah angin tuh nah jadi menopang baku liling. Wah tasarahmu ay. Kami ini yakin tuh karamat sudah, kada ada urusan lagi dah. Kada ada urusan. Jadi di zaman itu kada ada bangunan yang setinggi itu, kada ada. Kada kayak zaman wahini pang bangunan sampai 1 kilo ke atas naiknya. Ya Allah. Bahari 40 meter kayak apa ben tingginya. Kada ada tukang nang wani menggawin itu. Kada ada nang wani tukang menggawi. Datangi Sidin, kenapa sih nampihan begawi nih? Anu ipa takutan tinggi ban ajar. Ada pernah menggawi bangunan tinggi kayak itu, kancang angin harus beguyang. Jadi ujar Sidin naik ke atas. Sidin naik ke atas membawa kopi, membawa banyak kopi di gelas. Sampai di atas bangunan, kira-kira sudah separuh bangunan itu jadi, mungkin sekitar 20 meteran lah. Dilapas Sidin kopi itu tadi. Gugur ke bawah, jangankan pecah, tabalik kijak ada kopinya. Jadi ujarnya Syekh Umar Muhdar, sebagaimana kopi ini kada tumpah, kayak itu aku jamin keselamatan ikam menggawi ini. Aku kada kau menjamin ikam kada gugur, cuma aku jamin apabila gugur kada apa-apa kayak itu nah. Jadi masyhur ini riwayat di Hadramut di zamannya Syekh Umar Muhdar, semasa beliau hidup sampai masa-masa setelahnya, kekanakan itu kalau naik ke atas gunung batu, naik ke atas gunung beluncat ke bawah, beluncat. Jadi ngaran sini diulah memainan dari oleh kekanakan. Jadi kekanakan ini beluncat, ya Umar Muhdar, tapuk gugur ke bawah naik pula.
naik ke atas atap rumah beluncat, ya Umar Mukhtar, tuh gugur, naik pulang. Ini masyhur, dikenal cerita ini di Hadramut. Kenapa? Karena diceritakan dari turun temurun. Dulu Kai jar, nang Kai masih kan mengisahkan lawan cucunya, karena yang cucu mengisahkan lo dahulu jar datuku tahu lah jar. Sidin bermainan sini hidup di zaman Syekh Umar Mukhtar. Kalau bermainan tuh jar bahari lagi halus menyebat timbai dari atas tuh kayak apa aja tingginya. Nah jadi ini mun darurat pian kawai jangan beristilah. Jangan beristilah mun darurat kalau pian bagawi mahatap kaya Allah. Tabarusuk jangan kada ingat ngaran sidin Al Habib Umar Mukhtar, biasa dikenal dengan Syekh Umar Mukhtar. Tawassul lawan sidin. Mun anak mentes beduhara atau sarahai cuma kada ada nang bertanggung jawab pang tapi nya. Mbah ya mun pian yakin lawan sidin insyaallah luar biasa. Jadi Syekh Umar Mukhtar ini punya anak namanya Aisyah. Aisyah inilah yang menikah dengan Al Habib Abdullah Al Idrus. Datunya Habib Alwi, datunya Habib Abdullah, datu lunai juga. Nggih, Habib Abdullah Al-Idrus Al-Akbar menikah. Jadi ini Syarifah Aisyah binti Umar Mukhtar ini lagi halus pernah memandai kucing. Kebetulan musim dingin, jadi anak kucing dimandai sidin mati. Mati anak kucing tuh. Marah Abah Sidin, Habib Syekh Umar Mukhtar ini marah karena Sidin tuh sayang benar lawan kucing, lawan makhluk nih sayang benar. Sampai kelepasan Sidin. Kenapa sih Sidin ikam nih mati kucing? Mati juga ikam nih Sidin. Mati ya anak Sidin. Langsung mati anak Sidin. Ini Syarifah Aisyah langsung mati nih waktu kekanakan masih halus. Datanglah seorang wali murid daripada Al Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Saghaf datang. Loh kenapa ada rame-rame di rumahnya Syekh Umar Mukhtar ini? Singgah sidin, kenapa? Ada apa? Anak ulun meninggal jar Syekh Umar Mukhtar. Siapa? Aisyah. Ada mungkin di sini. Mana? Lihat, sudah dimandiin dah, anak dikafani dah. Dibangun di sidin, tapak-tapak sin pipinya. Gum biiznillah, bangun dengan izin Allah, bangun. Bangun. Bangun, hidup lagi. Lalu ujarnya Syekh Umar Mukhtar, kenapa? Pian mulai kada percaya bahwa ini maulun pada akan meninggal tuh nah. Karena ujar sidin, Allah sudah menentukan dari rahimnya Aisyah ini akan keluar seorang wali yang menjadi pemimpin segala wali yang sejak yang terdahulu maupun yang akan datang. Siapa yang dimaksud? Al Habib Abu Bakar Al Adni, anak daripada Habib Abdullah Al Idrus. Masya Allah. Habib Abu Bakar Adni ini kisah karamat aja kita nih setengah jam lebih deh nah. Ya Allah, Habib Abu Bakar Adni ini dipadahkan orang kada ada keturunan sidin, padahal ada sidin bisi anak, cuman yang kada ada tuh keturunan sampai wahini kada ada lagi. Ya kalau Abdullah lah kada ada lah. Nah, jadi sidin tuh bukan kada bisi anak, sidin bisi anak, ada anak sidin. Cuma pian tau lah anak sidin didoakan sidin mati. Ya Allah, ambil aja anak ulun nih sidin dah. Ambil aja anak ulun nih. Kenapa jadi kayak itu? Sidin gair, anak sidin ini masih kekanakan lagi, masih halus lagi, umur nang 6-7 tahun. Bahkan dalam riwayat itu nang 4-5 tahun umurnya. Dibawa sidin ke masjid. Bulik datang masjid. Di luar anak sidin deh menyusuni sandal. Nah, sandal disusuni sidin. Cuma sandal ini disusuni sidin berjarak, ada nang sebelah sini, ada nang sebelah sini. Jadi jarak Abah Sidin kenapa? Kada digabung akan aja di sini nah. Diisi juga kada bahaya jar, jangan ini jar sandal ahli surga, ini sandal ahli neraka. Mak aja Sidin ini ngeri banget akan ini umur 3-4 tahun masih balita, masih halus banar. Jadi di masa itu juga dikisahkan bahwa anak Sidin ini berisi burung merpati, beinguan burung merpati. Yang satu awaknya putih, kepalanya hirang. Yang satu awaknya hirang, kepalanya putih. Ditagur. Anehnya burung inguan pian ini. Nang sekong, kita huruf tuh nah kepalanya. Padahal cakanya nang ini nah, nang awak putih ini kepalanya putih juga. Nang hirang ini kepalanya hirang juga. Bagus. Apa yang dilakukan Sidin? Cabut Sidin kepalanya keduanya. Pasang Sidin pulang. Kayak ini kapamannya Sidin. Ya Allah.
Ini jernya Habib Abu Bakar ada ini kalau sampai ganal bisa disembah orang ini. Bahaya benar. Bisa jadi fitnah yang besar. Ya Allah jasirin apabila ini ulun khawatir ini jadi fitnah. Apabila akan menjadi fitnah, ambil aja sudah. Ambil aja sudah. Ya nang ada lagi keturunan sidin sampai wah ini. Jadi mun ada orang bakal kualit terus menyuntik ke Habib Abu Bakar ada nih itu pengarampot dengarnya. Nah, jadi kan ada. Ya Allah, ini karomahnya para wali. Jadi supaya kita ini jangan heran. Supaya kita jangan heran. Karena karomah itu, karomahnya wali al-auliya min ummati kal anbiya bani Israil jar Nabi. Wali dari umatku itu karamatnya sama dengan nabi-nabinya Bani Israel. Jadi orang-orang yang jadi wali di zaman sekarang itu disebut wali, alasannya kenapa? Zaman Nabi Musa kan ada wali, zaman Nabi Ibrahim kan ada wali, bahkan zaman Nabi Isa kan ada wali. Setelah zaman Nabi Muhammad baru ada wali. Kenapa? Karena Nabi Muhammad adalah penutup dari segala nabi dan rasul. Tapi Allah masih mengangkat orang-orang kepada derajat kemuliaan, maka diberilah pangkat wali karena nabi kan ada lagi. Makanya Nabi Rasulullah bilang wali dari umatku itu seperti nabinya Bani Israel. Cara bahasa kita tuh cakap nabi itu belum ditutup pintu kenabiannya, wali-wali yang ada nih ya nabi kayak itu. Nah cuma karena kenabian sudah ditutup maka mendapatlah mereka gelar al-wali. Masya Allah. Jadi kalau sudah diumpamakan nabi, wali-waliku seperti nabi-nabi Bani Israel, berarti karomat-karomatnya bisa menyamai mukjizat-mukjizat para nabi. Jadi jangan heran kalau kita mendengar karomah, jangan heran kenapa bisa manusia biasa lain nabi kau menghidupkan orang mati. Karena nih wali di zaman Rasulullah, wali dari umat Nabi Muhammad yang disebutkan beliau seperti nabinya Bani Israel. Kalau Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, wali daripada umat Nabi Muhammad pun bisa insya Allah dengan izin Allah. Banyak kisahnya, banyak kisahnya yang menghidupkan orang mati nih. Syekh Abu Bakar bin Salim pernah didatangi seorang gubernur dari Mesir, menangis-nangis, meronta-ronta. Kenapa? Bininya mati. Ulun kada kawa hidup, ulun kada ada bini ulun nih. Pokoknya kayak apa caranya pian mintakan non Allah Ta'ala hidupkan lagi atau ulun dimatiakan. Kayak apa ini di sini? Kada kawa urusan hidup mati ini urusan Allah. Kada pokoknya menangis membuat betangsa-tangsa. Akhirnya sudah bulik bulik deh ke mau aku jadi mau bulik be bulik ke rumah sedih kada ada bini kisahnya nih. Be masuk ke dalam rumah bawa masakan. Siapa mau masak di rumah nih sini? Be dijinguk bini sidin mau masak. Masya Allah. Ini kada kau diapai. Banyak mana karomah-karomah para wali yang sampai sekarang pun masya Allah masih bisa kita lihat. Asal orang memiliki keyakinan kepada seorang wali, maka dia akan mendapatkan karomah dari wali tersebut. Tapi apabila dasar kada yakin, kada mau dapat jua. Kada mau dapat jua. Syarat untuk mendapat karamat wali harus yakin dan percaya dengan kewaliannya. Itu syarat pertama. Jadi kalau orang kada yakin, masya Allah ada kawa. Sama nang kayak bubuhannya itu juga, nang kada percaya wali itu juga, nang kada ketujuh bemaulitan itu juga, nang kada ketujuh betahlilan itu juga. Itu aja orangnya. Itu aja. Enggak. Jadi bubuhan nang itu tuh kita doakannya mudahan dapat hidayah. Ya kalau kita kada sarik. Ulun pernah pian didatangi bubuhannya tuh ke rumah, didatanginya. Ada kabeb di sini? Ada. Pian narai kada tahu. Ulun lon kelahi-kelahinya parak dah. Enggak. Didatanginya ke rumah. Kenapa jar? Menyambat kami macam-macam ini. Jar ulun kada kayak itu menebar kebencian di padahakannya. Kada julun kada. Kenapa jadi menuduh kami sesat? Julun kada. Ulun kada menuduh pian sesat kada. Kalau dituduh tuh berarti belum tentu. Ya kalau nengaran dituduh belum tentu. Ulun kada menuduh, ulun yakin. Ulun yakin, jadi kada menuduh lagi. Kenapa jadi kayak itu jar? Ulun bukan madahkan pian sesat apa kada kayak itu. Cuma maksud ulun tuh kami ini menunjukkan bahwa kami gini bisa muyak juga. Kami kada ada urusan non amalan bubuhan pian kada bemaulitan tasarah, pian kada betahlilan tasarah urusan pian.
pian kada ini tasarah pian kada percaya wali urusan pian. Cuma maksud ulun jangan pang mengurusi kami juga. Kami pemaulitan jangan dimuntungi, menyumbang kada muntung aja bepander. Anu ya Pak, orang betahlilan dimuntungi, kada nak umpat kadusah, tenang aja pian. Kalau pian memang kada ketuju lawan tahlilan, ulun jamin kada ada nang mengirimi pian tahlil mun mati ya nak. Tenang aja. Bajar tahlil tuh dasar kada sampai, kada kawa pian bapak dah kada sampai. Sama nang kayak ulun kada kawa menjamin 100% bahwa sampai. Kenapa? Ulun belum mati dan belum pernah dapat tahlil. Kayak itu juga pian, namun pian anak tahu mati dulu pian, kan ulun kirimi tahlil. Supaya tahu. Tapi pian ulun dasar pernah merasakan waktu itu di tahun 2005 kalau kada salah. Entah kayak apa kisahnya di Jawa, di pondok uro. Ada nang membawa kabar entah kayak apa bahwa ulun meninggal. Jadi langsung diumumkan di pesantren bahwa ulun meninggal dan dikirimi tahlil, dikirimi sholat gaib, dikirimi tahlil segala macam. Ulun ini di dalam kamar pian kada sing keluaran seharianan sampai tumbur. Ada nang datang ke rumah hendak melayat. Jadi jar abah, apa aja sih Den? Ada yang meninggal kejar. Siapa aja sih Den? Kada ada nang meninggal di rumah nih. Be dicari ulun ada jadi kamar keluar. Dikam dihabarakan orang meninggal jadi Den. Teleponnya ke sana, kami sudah bertahlilan. Dia ulun cocok ulun kanyang seharianan kada pemakanan. Dasar kada merasa lapar ulun hari itu. Barabah aja ulun di dalam kamar masyaAllahan. Hidup aja dikirimi tahlil kanyang apalagi mun mati kira. Jadi mun tetap kada percaya juga aja mati berdahulu situ. Ya Allah ya Rasulullah. Jadi yakin pian duduk di dalam majelis membaca maulid yang dikarang oleh seorang wali min auliyaillah. Ini kada ada nang sia-sia. Kada ada nang sia-sia. Kayak apa aja mun kita bersolawat lawan Rasulullah nih. Pian bersolawat lawan Rasulullah ini kunci dari segala sesuatu. Kalau kita hendak sesuatu di dunia, solawat kuncinya. Kalau kita hendak sesuatu di akhirat, solawat kuncinya. Kalau kita punya cita-cita belum tercapai, bayar dengan solawat. Kalau kita punya impian yang belum kesampaian, usahakan dengan solawat. Banyaki solawatnya, impian-impian apapun pasti dikabulkan Allah. Pasti. Beb pasti, kada ada insya Allahnya kah? Pasti. Kenapa jadi wani banalun pasti? Karena dalilnya hadis kursi, firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Rasulullah berangkat Isra Mi'raj berjumpa dengan Allah, maka dalam perbincangan dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah bertanya kepada Nabi, "Limanis sama'u ya Muhammad?" Milik siapa langit ini wahai Muhammad? Maka dijawab oleh Rasulullah, "Laka ya Allah," milikmu ya Allah. Allah tanya lagi, "Limanil ardu ya Muhammad?" Mudahan lain kode nang tadi itulah. Masya Allah. Allah bertanya kepada Nabi dalam hadis kursi, "Limanis sama'u ya Muhammad?" Milik siapa langit ini wahai Muhammad? Milikmu ya Allah, kata Nabi. "Limanil ardu ya Muhammad?" Milik siapa bumi ini ya Muhammad? Laka ya Allah, milik engkau ya Allah. Lalu Allah tanya lagi, "Limanil arsyu ya Muhammad?" Milik siapa aras ini wahai Muhammad? Nabi kembali menjawab, "Laka ya Allah, milik engkau ya Allah." Lalu Allah bertanya, "Liman ana ya Muhammad?" Lalu aku ini milik siapa? Kata Allah, "Jika langit, bumi dan arasy ini adalah milikku, segala sesuatu yang ada di alam semesta ini adalah milikku, maka aku milik siapa wahai Muhammad?" Allah bertakun, aku ini ampun siapa aja Sidin. Wasakata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berdiam kada wani menjawab. Summa yasjudu lillah, lalu Nabi bersujud kepada Allah. Kada ada jawabannya Nabi ini. Lalu Allah seorang nang memberi jawaban, "Ana liman yusalli alaika ya Muhammad." Aku ini adalah milik orang-orang yang bersalawat kepadamu wahai Muhammad. Jadi kalau pian baca salawat kepada Nabi Muhammad, Allah memberikan dirinya kepada pian. Ana liman yusalli alaika ya Muhammad, aku milik orang-orang yang bersalawat kepadamu wahai Muhammad. Makanya ulun wani menjamin pasti. Kenapa? Ketika kita bersalawat, kita mendapatkan Allah di dalam hati kita, dan ketika kita mendapatkan Allah, maka kita mendapatkan segala-galanya. Ini fadilahnya salawat.
Makanya kalau bersolawat jangan pinaliut kayak orang kada makan 2 hari. Jangan pukul terbang, jangan. Tenang aja, penerbangan boleh 2 piring. Di wadah ulun bang. Karena penerbangan ini kesian paling ekstra pegawainya basah baju bertanah. Bukan cuma baju, katiak basah nah licin. Ya Allah. Jadi kalau baca sholawat dinyaringi yang semangat. Yang semangat. Jangan kayak orang, ya Allah, jangan liut kalau bersolawat lawan Rasulullah, jangan liut. Karena perintahnya baca sholawat ini harus nyaring. Anjuran baca sholawat itu memang harus dinyaringi. Orang kalau baca sholawat nyaring, itu hadiahnya ganal. Hadiahnya ganal. Apa kata Nabi SAW? Man rafa'a sautahu bisolati ala Nabi SAW wajabat lahul jannah. Barang siapa yang meninggikan suaranya, menyaringkan suaranya ketika bersolawat kepada Nabi Muhammad, maka wajib masuk surga. Wajib atasnya mendapatkan surga. Kalau orang sudah dikatakan Nabi wajib mendapatkan surga, berarti haram masuk neraka. Murahnya surga, tinggal berkuryak aja lagi bersolawat lawan Nabi, masuk surga wajib. Wajib. Jadi kada kegampangan, hadisnya sahih. Nyaringi Allahumma sholli ala Muhammad. Ya kayak itu nyaring-nyaring. Ini kada baca solawat ya Allah kayak orang garing. Kayak orang garing. Solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau orang baca solawat lawan Rasulullah itu, semakin banyak ini baca solawat kepada Rasulullah, maka semakin dekat karena jaraknya kepada Nabi SAW waktu di akhirat. Jadi jangan koler-koler. Kalau sudah acaranya maulid, makin panjang maulidnya, makin himong. Itu kalau orang di hatinya sudah dipenuhi dengan cinta, kepada Nabi Muhammad SAW. Kada ada hantanya bersolawatan nih, asyik. Kada peduli biar nak bersolawatan ini bahasa Cina, ke bahasa apa, kada ada urusan. Ya kalau bahasa Arab, ke bahasa Cina, ke bahasa Indonesia, ke bahasa Banjar, ke bersolawat nih, sama aja. Yang penting tujuannya memuji Nabi Muhammad, menyebarkan syiarnya Nabi Muhammad, selesai. Solawat ngarannya. Solawat nih amal ibadah nang begaransi pasti diterima Allah Ta'ala, pasti disampaikan kepada Nabi Muhammad, pasti. Ba'dul arifin mengatakan, orang-orang yang dekat kepada Allah, mereka mengatakan, adimi salata ala nabi Muhammadi faqabuluha hatman bighairi taraddudi, a'maluna baina qabuli wa raddiha illa salata ala nabi Muhammadi. Ketika dibaca, ketika disebut salawat kepada Nabi Muhammad, maka kabulnya itu langsung, segera, tidak akan pernah ditolak selama-lamanya. A'maluna baina qabuli wa raddiha. Amal-amal yang kita lakukan itu biasanya mengawang-awang antara diterima dan ditolak. Illa salata ala nabi Muhammadi, kecuali salawat yang kita baca kepada Nabi Muhammad SAW, pasti diterima. Jadi menurut para ulama, bersolawat ini kada ada urusan pian nang bersolawat nih hendak rasa pak iyanya kah. Ini penyairan nih, menyair suara dinyaringakan supaya dipuji orang, ria, kada ada urusan, tetap diterima, apalagi ikhlas. Ya Allah, bersolawat nih sambil ria tetap diterima, bahkan sambil menghina orang dalam hati. Maksudnya sambil menghina orang tuh ujub, sambil menyair, bah aku nih bang bagusnya suara, nang lain kada ada kayak aku nih, tuh ujub ngarannya merasa bagus pada orang, walaupun macam itu juga dalam hatinya tetap diterima. Apalagi sholawat nang ikhlas nang kayak tadi, ya Allah, masya Allah, luar biasa, yakin diterima, disampaikan kepada Nabi SAW. Nyaring pulang bersolawat nih, wajabat lahul jannah, masuk surga. Pian punya mati nih namanya, saat ini mati pian masuk surga. Amin. Apanya nang amin? Surganya kah matinya kah? Bujur-bujur nah. Amin amin aja bebek. Nggih. Amin amin aja. Ya Allah. Nang mana aminnya tadi? Diperjelas dulu nah. Amin surganya kah matinya kah? Surganya. Hendak lakas kah juga? Sama, itu sama aja, matinya surganya sama, karena mun hendak masuk surga harus mati dulu. Jadi itu doa kada bakalan kabul kalau pian kada mati.
Ya Allah, nah jadi hadir duduk majelis, apalagi yang duduk yang mimpin majelis seorang zuriat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tanpa niat membeda-bedakan atau merendahkan sama sekali. Ketahuilah setiap majelis yang dihadiri oleh zuriat baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka di majelis itu Rasulullah pasti hadir. Pasti hadir Rasulullah. Ini bukan karena ulun Habib, kada. Cuma dasar kayak itu. Pian namun hendak melihat majelis itu bagus apa kada, lihati ada Habib kada di dalamnya. Apabila di dalam majelis itu kada ada Habib, baik pian mencari majelis nang ada Habibnya. Bujuran, ulun memadahi nang bujur aja. Kenapa sebabnya? Karena ahlul bait Rasulullah itu cucu sidin, Habib itu cucu Nabi. Apa ujar Rasulullah? Hum itrati, mereka keturunanku. Khuliqu min tinati, diciptakan dari tanah yang sama dengan tanahku. Apa yang dimaksud tanah yang sama? Darahnya darah Nabi, dagingnya daging Nabi. Ahlul bait itu darah dagingnya Rasulullah. Warudhiku ilmi wa fahmi, dan mereka diberikan rezeki berupa ilmu dan pemahamanku. Ahlul bait itu diberikan rezeki oleh Allah dengan ilmu dan pemahaman Nabi. Apa maksudnya? Makanya pian jangan heran melihat Habib tuh lagi halus, mucil, nang kayak gasing, ngelakuan macam-macam. Sekali ganal jadi orang alim, padahal di pondok sanunuh mondok jo di pondok tuh guring aja gawiannya. Kan? Banyak tuh ulun bertamu Habib ini jar, Habib ini tuh aja lagi di pondok bahari bakawan ulun jar umum macal banar. Digundul saban minggu, belum tumbuh rambut dikarik kurang pulang. Han. Sekali lulus, ya Allah, han, sedih luar biasa. Kenapa? Karena mewarisi daripada ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warudhiku ilmi, diberikan rezeki berupa ilmuku. Wa fahmi, dan pemahamanku. Nah, ini yang perlu pian pahami. Apa makna dari pemahamanku ujar Nabi di sini? Makna bahwa ahlul bait Rasulullah diberikan pemahaman sebagaimana pemahaman Rasulullah, pian tahulah maknanya. Maknanya pian tuh di mata Nabi tergantung nang kayak apa keadaan pian di mata Habib. Kalau seorang Habib memandang pian sebagai orang yang baik, maka Rasulullah memahami pian sebagai orang yang baik. Tapi kalau seorang ahlul bait Rasulullah memandang pian dengan kebencian, maka Nabi pun akan memandang pian dengan benci. Naudzubillah. Nah, ini hati-hatinya. Bujur gerang nih tuh bebjar, sohelah hadisnya, soheh, karena ada sambungannya. Kalau ada yang petakun, bujurlah hadis nih tuh. Fawailun, maka celakalah orang-orang. Fawailul lil mukadzibin ala fadlihim, celakalah orang-orang yang mendustakan daripada keutamaan mereka. Nabi sudah tahu pacang ada yang menakun-nakan. Nabi sudah tahu pacang ada yang meragukan. Maka ajar Nabi al-wail, neraka wail bagi orang yang mendustakan kemuliaan para ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pian seharusnya lain ulun yang menyampaikan, nih lain Habib. Seharusnya yang menyampaikan nih bubuhan ustad, bubuhan guru-guru. Nggih. Harusnya kayak itu. Tapi ulun kada tahu zaman wah ini ada apa? Ada apa? Minta maaf, bukan yang di sini yang ulun maksud, yang di sana-sana, di luar-luar sana, Masya Allah. Mereka seakan-akan lisannya terkunci, seakan-akan ada yang menahan lisannya untuk menyampaikan kebenaran tentang keutamaan ahlul bait Nabi Muhammad SAW. Pian logikanya kayak ini aja. Ada Habib bermajelis, ya lo, ada Habib bermajelis. Sidin ini lain lulusan pesantren, umpamanya nih, lain lulusan pesantren. Ada kan Habib Fulan, lulusan alumni pondok pesantren anu. Ada juga yang lain lulusan alumni, lain alumni pondok pesantren, ada alumni pondok derita, ada juga. Enggih pian banyak. Kan bubuka majelis sidin. Rasulullah hadir lah kira-kira. Ini ibaratnya nih pian besi cucu. Umpat lomba Agustusan. Lomba apa ya? Lomba pole. Lomba main bola kabarangnya, pokoknya ada cucu pian umpat lomba 17 Agustus. Ada beberapa grup nang main, lapangannya banyak. Di sebelah sana grup-grup nang bintang antar kampung sudah. Artinya nang sudah luar biasa dah, rame ditontoni orang. Kira-kira pian mun hendak nonton juga siapa nang pian tonton? Bubuhan nang bintang tadi kan nang ada cucu pian gak kira-kira? Ayo pian pikirkan itu aja nah.
Pian datang ke lapangan poli hendak nonton orang main poli, cucu pian main. Kira-kira pian nonton bubuhan nang bintang kah? Main nonton cucu pian kah? Kan? Kayak apa yo? Itu pian. Apalagi Rasulullah kira-kira. Rasulullah nih lawan cucu sidin luar biasa, lawan keluarga sidin luar biasa sayangnya cintanya. Kenapa Bang Bebjar? Kada pernah mendengar hadis Nabi menyambat etrati. Keturunanku kada ada. Pasti Nabi menggandang ummati, umatku. Kenapa jadi kayak itu? Karena umat nang belum tentu selamat. Amun nang sudah pasti selamat, gak kenapa digandang? Iya kah? Ummati kenapa sih khawatir lawan pian? Karena pian ini belum tentu selamat. Kalau zuriat Rasulullah pang kayak apa? Nabi ditanya, ya Rasulullah, kenapa kau namakan anakmu Fatimah? Karena ujar Nabi, dia dan keturunannya diharamkan Allah dari api neraka. Jadi jangan behiri. Sama aja jar Habib kah ada Habib kah? Nang penting takwanya. Al-Quran dah menjelaskan itu inna akramakum indallahi atqakum. Ini kan kok dia apa-apain dalil Al-Quran, pian ragu dari Al-Quran ini satu huruf aja kafir. Apalagi seayat ada urusan. Ayat ini kan berdusta bujur. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Takwa itu apa? Ulun pernah bapendar masalah kayak ini lawan orang-orang nang dasar kada percaya lawan habaib. Pian tolah, amun orang hati-hati pian di hati nih hati-hati. Jangan sampai ada betakun aja jangan. Bujur lah masih ada Habib tuh. Ada kadang Habib tuh masih ada orang madakan Habib nih kada ada lagi jar. Hati-hati pian. Pian betakun kayak itu aja dalam hati langsung ditandai dajjal dah. Nah ini anak buahku nih kan aninya. Bujur. Kenapa jadi kayak itu? Karena musuhnya dajjal tuh Imam Mahdi. Imam Mahdi itu keturunan Rasulullah. Jadi apabila orang nang kada percaya lawan keturunan Rasulullahnya kubunya dua aja kena Dajjal lawan Imam Mahdi kada dari tengah-tengah. Amun orang kada percaya lawan zuriat Rasulullah berarti kada percaya lawan Imam Mahdi. Umpat siapa pang lagi? Nyata umpat Dajjal dah. Nyata umpat Dajjal nyaman bang umpat Dajjal nih sugih. Inggih. Nah dihantak ke batisnya ke bumi, keluaran harta-harta yang terpendam di dalam bumi ini. Siapa yang hendak ambil aja? Luar biasa. Jadi inna akramakum indallah tadi itu dijelaskan sedikit. Belum mengantuk lebihan lah. Lo emang ngantuk. Masya Allah. Orang yang bertakwa agar mendapatkan gelar takwa itu kada gampang. Waktu Allah turunkan ayat ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah dengan sebenar-benarnya takwa. Para sahabat ini menangis para sahabat. Kenapa? Kada mungkin ada orang yang kau bertakwa dengan sebenar-benar takwa tuh kada mungkin ada. Kayak apa aja? Ujar Habib Abdullah Al-Haddad yang ratibnya kita baca tadi, apa ujar sidin? Seandainya kalian diberikan Allah 1 juta jiwa, 1 juta nyawa, lalu semua jiwa dan nyawa yang Allah berikan itu kalian gunakan untuk sujud dan ruku kepada Allah, maka belum memenuhi hak-hak Allah sebagai Tuhan untuk disembah. Jadi karena kawa masih bergelar takwa yang sebujur-bujur takwa, diberi 1 juta nyawa, apalagi nyawa sebubutingannya, handap pulang nyawanya. Ya Pak, kawalah kita bertakwa. Pian ayat ini mansuh oleh ayat, maknanya tergantikan, dijelaskan oleh ayat yang lain. Fattaqullah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Cakak kada kayak ini harau tahu kita kayak apa kawa juga kah? Habis dah kada kau bercari lagi di dunia nih. Nang kita kejar ittaqullaha haqqa tuqatih aja, bertakwa bujur-bujur dengan Allah Ta'ala. Jadi berat nangaran takwa itu. Dan syarat orang nang bertakwa, syarat utama orang nang bertakwa harus beriman. Yalah guru. Ada orang bertakwa kada beriman guru? Kada ada. Mbah kayak apa yo? Inya kada beriman, inya kada mengikrarkan 2 kalimat syahadat, tapi bersedekah 2 juta sehari. Ya Allah, bersedekah 2 juta sehari.
puasanya ada kita puasa dari subuh sampai ke maghrib, ini ada 24 jam puasanya kan diterima lah ini kawalah disambut takwa kada kawa. Kenapa? Ini kada beriman. Syarat orang bertakwa harus beriman dulu, iyalah. Nah jadi jangan memakai inna akramakum indallahi atqakum itu gasan meragukan kemuliaan ahlul bait. Kenapa? Karena ujar Rasulullah, la yadkhulunal jannata illa yu'minu wa la yu'minuna hatta yuhibbukum lillahi wa rasulihi. Mereka tidak akan pernah masuk surga sebelum mereka beriman. Mereka tidak akan masuk surga kecuali mereka beriman, dan mereka belum dikatakan beriman sebelum mereka mencintai kalian. Wahai ahlul bait, lillahi wa rasulihi. Cintanya harus karena Allah dan Rasulnya. Jadi jangankan hendak bertakwa beriman aja belum. Orang mun kada cinta lawan ahlul bait itu jangan bertakwa beriman aja belum. Kalau belum beriman kada bakalan dapat takwa. Cintai. Rasulullah tuh sayang banget ahlul bait sidin. Jadi ujar Nabi apa? Celakalah orang-orang yang memusuhiku melalui keturunanku. Masa Nabi benar kayak itu jar? Maka Nabi itu pemaaf. Nabi itu raufur rahim, bujur mun gasan sidin. Amun gasan sidin bujur. Rasulullah itu kita kasih contoh. Ada orang yang pernah melepaskan anak panahnya kepada Rasulullah sampai mengenai Rasulullah SAW. Bahkan ketika anak panah itu dilepaskan, membuat kaum muslimin sebagian berteriak, Rasulullah wafat. Karena orang ini tidak pernah meleset ketika melepaskan anak panah. Siapa dia? Khalid bin Walid. Dia pernah melepaskan anak panah kepada Nabi Muhammad SAW dalam peperangan Uhud. Tapi pian tahu, ketika Rasulullah datang ke Mekah, Khalid bin Walid mendatangi beliau di luar kota Mekah. Datang Khalid bin Walid, dibilang sama orang-orang, Abu Sufyan membawa Khalid bin Walid datang menghadap Nabi. Maka ujar Sayyidina Umar, biarkan dia masuk ya Rasulullah. Kita akan tahu niatnya setelah dia masuk ke dalam tenda ini. Kalau dia punya niat kada baik, selangkah dia masuk ke dalam tenda ini, kepalanya akan terlepas dari badannya. Ujar Sayyidina Umar, biar aja suruh masuk. Begitu masuk Khalid bin Walid, Nabi langsung berdiri menyambut Khalid bin Walid dengan dua tangan terbuka. Kenapa? Karena Khalid bin Walid datang untuk mengikrarkan syahadat. Dipeluk oleh Nabi, diterima oleh Nabi, disambut oleh Nabi dengan gembira. Ini orang yang pernah menyakiti Nabi, jelas dia menyakiti Rasulullah. Ada satu orang lagi dalam peristiwa yang sama dalam peperangan Uhud, dia mengambil pertaruhan dirinya untuk mendapatkan hadiah yang besar dari Hindun. Namanya Wahsy, seorang budak berkulit hitam. Diberikan upah oleh Hindun, wahai Wahsy, jika engkau bisa membunuh Hamzah dan memberikan jantungnya kepadaku, maka aku akan berikan hadiah yang besar kepadamu. Wahsy ini menyuuk Sayyidina Hamzah. Siapa Sayyidina Hamzah? Pamannya Rasulullah. Begitu ada kesempatan langsung dilemparkan tombaknya sampai menembus ulu hatinya Sayyidina Hamzah, tembus ke belakang. Sehingga Sayyidina Hamzah syahid. Wafat Sayyidina Hamzah. Dibelah dadanya, diambil jantungnya. Dikunyah, dimakan oleh Hindun. Tapi Allah kada ridha. Kenapa? Kalau sampai ini jantungnya Sayyidina Hamzah masuk ke dalam parut Hindun, apa yang terjadi dengan Hindun ini? Karena kau api neraka memakan. Sebab ada bagian daripada Sayyidina Hamzah di dalam dirinya. Maka Hindun ini mengunyah-ngunyah, hendak menaguk kada kawa, keluak terus. Apa yang terjadi? Ketika Wahsy datang menghadap Rasulullah SAW ingin mengikrarkan syahadat, sama persis seperti Khalid bin Walid. Dikatakan kepada Nabi, wahai Rasulullah, Wahsy datang untuk masuk ke dalam Islam. Rasulullah bilang apa? Jauhkan dia dari pandanganku. Aku tidak ingin lihat wajahnya. Kada mau Nabi, meiti hija kada mau.
Sampai Allah tegur dalam Al-Quran. Akhirnya Nabi waktu Wahsy bersyahadat, Rasulullah membelakangi di belakang Sidin. Kada hakun menghadapi. Ini apa di sini nih maksudnya? Ini seakan-akan Rasulullah melajari kita. Sakiti jaku di Sidin sahandak ikam. Kayak apa ikam menyakiti aku kada apa-apa. Tapi jangan pernah ikam menyakiti orang yang aku sayangi. Karena Wahsy membunuh Sayyidina Hamzah, Rasulullah kada hakun melihat muhanya. Kenapa? Karena Sayyidina Hamzah adalah orang yang disayangi oleh Nabi SAW. Ini wanti-wanti kesan kita. Jangan menyakiti zuriat Rasulullah. Mbah Jar sama aja, ada bedanya. Mbah Jar nabi-nabi seorang nang bapander. Seandainya Fatimah mencuri, aku sendiri yang memotong tangannya. Ini dalil yang paling rancak dari pakai bubuhan itu. Maka pian paling gampang mematah dalil ini. Coba jangan memahami hadis itu dengan kontekstual aja. Dilihati asbabul wurudnya nang kayak apa. Kayak apa jadi sampai Nabi berpender macam itu. Ini Nabi mengatakan seandainya Fatimah mencuri, aku sendiri yang memotong tangannya. Satu yang pertama menurut ulama, lain menurut ulun. Imam Turmudi menjelaskan ini. Kenapa Rasulullah berpender kayak itu? Sidin yakin Fatimah tidak akan pernah mencuri. Satu. Yang kedua, seandainya Fatimah mencuri, ujar Sidin deh, ujar Rasulullah, aku sendiri yang memotong tangannya. Maksud Sidin apa? Maksud Sidin, ikam jangan mengurusi, itu urusanku. Amun ikam nang menatak tangannya, kira-kira kayak apa perasaan Rasulullah lawan orang nang menatak tangan itu? Makanya Nabi, amun inilah mafhumnya nih, pemahamannya kepada kita nih, amun keturunanku tuh baulah kelakuan nang macam-macam, aku seorang nang mengurusnya, jangan ikam. Kayak itu nah. Ini hadis bukan sama sekali merendahkan ke derajatnya zuriat Rasulullah SAW. Masa malah mengangkat, malah meninggikan. Kalau terjadi kesalahan kepada Sayyidah Fatimah, Rasulullah sendiri yang akan menindaknya, bukan orang lain. Jangan kalian, kalau kalian aku marah kayak itu nah. Bahasanya kan kayak itu. Makanya pian untung benar di majelis pian duduk ada Habib yang pimpin habaib, Masya Allah luar biasa. Karena Rasulullah memandang pian lewat biji mata keturunan Sidin. Kayak apa Habib nih memandang pian, kayak itu juga Rasulullah memandang pian. Makanya dicintai. Karena ada ruginya pian mencintai ini, karena ada ruginya. Kalau kau mencinta kenapa harus membenci? Kayak apa gerang nangaran cinta tuh? Nih derajat cinta nang paling bawah, derajat cinta nang paling rendah. Jangan menyakitinya dengan perbuatan, jangan menyakitinya dengan lisan, jangan menyakitinya dengan hati dan prasangka. Cukup. Itu aja sudah. Mun pian kada kawa juga, kada kawa nih. Kada kawa urusan cinta ini urusan hati, ulun kada kawa mencintai nang kayak orang tuh sudah. Muntung barang berdiam, jangan menyambat nang kada baik. Jangan umpatan nang kada-kada. Napa itu Habib Jar? Coba Habib nang itu Jar lembut bagus, Habib nang itu lihat Jar nang di penjara orang juga aja nah. Jangan. Lain urusan kita. Lain. Sidin kena mati dalam berjuang, umpamanya mati dalam berjuang. Perjuangan Sidin jelas apa yang Sidin perjuangkan. Kita mati berjuang, kadang mati juga. Kada jelas mati dalam keadaan apa? Apa ujar Rasulullah? Bahkan jika seseorang berdiri di antara kedua makam, antara makam Ibrahim dengan Hajar Aswad, dia berdiri di depan pintu Ka'bah, dia sholat di malam hari, dia puasa di siang hari, kemudian dia mati dan di dalam hatinya ada kebencian sedikit kepada keluarga Rasulullah. Sembahyangnya di Masjidil Haram, di pintu Ka'bah. Setiap hari, setiap malam sholat di situ, siang harinya puasa, kemudian mati dan memiliki kebencian kepada keluarga Rasulullah. Dakhalan nar, dia akan masuk ke dalam neraka. Naudzubillah. Ini nang sembahyang di hadapan Ka'bah, apalagi nang sembahyang di Buncul Langgar. Benci loh zuriat Rasulullah. Pian anak masuk surga lewat mana? Jangan. Alla wa man mata ala hubbi ali Muhammad. Siapa yang mati dalam keadaan cinta kepada keluarga Nabi Muhammad, mata syahida. Matinya dalam keadaan syahid. Sebaliknya,
Ala man mata ala bughdi ali Muhammad mata kafira. Dan orang yang mati dalam keadaan hatinya membenci keluarga Nabi Muhammad, matinya dalam keadaan kafir. Naudzubillah wa a'yadzubillah min dzalik. Ini hadis yang panjang, ulun ambil sedikit aja karena dua ini cukup dah. Kalau orang hendak cinta kepada Ahlul Bait ini jangan mencari fadilahnya apa, karena tadi perintahnya lillahi wa rasulihi, cintanya harus karena Allah dan Rasulnya. Kalau kita mengaku cinta kepada Allah, harus cinta kepada Nabi. Kalau kita mengaku cinta kepada Nabi, harus cinta kepada Ahlul Bait. Rasulullah tidak akan mengakui, tidak akan menerima cinta kita kepada beliau selama kita belum mencintai keluarga beliau. Dan Allah tidak akan menerima cinta kita kepada Allah sebelum Rasulullah menerima cinta kita. Hadis sahih riwayat Muslim, "Uhibballah lima yaghdukum bihi min ni'amih, wa uhibbuni li hubbillah, wa uhibbu ahla baiti li hubbi." Cintailah Allah karena nikmatnya yang diberikan kepada kalian, dan cintai aku karena cinta kalian kepada Allah, dan cintai keturunanku jika kalian mengaku cinta kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua ditanamkan rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui Ahlul Baitnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang beruntung, orang-orang yang kelak dipandang oleh Nabi, orang-orang yang kelak diberikan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan hati kita dari membenci. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga hati kita dari segala penyakit-penyakit hati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memandang kita dengan pandangan rahmat dan kasih sayangnya, sehingga Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah ampuni dosa kedua orang tua kita, Allah ampuni dosa jiran dan tetangga kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala hindarkan kita dari segala wabah dan penyakit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kelak memberikan hadiah terindah kepada kita berupa husnul khatimah, mati dalam keadaan mulia, mati dalam keadaan beriman, mati dalam keadaan diliputi ridhonya Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah masukkan kita ke dalam surga bighairi hisab, dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama orang-orang yang kita cintai. Amin, amin ya rabbal alamin. Salah hilaf, ulun mohon ampun maaf yang sebesar-besarnya kepada para tetuha, para ustadz, para habaib. Ulun minta ampun, minta halal, minta ridha. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.